Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, sahabat Qur'aniyah. Kembali lagi kita kali ini akan membahas fasal-fasal yang selanjutnya yang membahas tentang israf fi bifi. Jadi berlebih-lebihan menggunakan air ya. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulai pertemuan kali ini atau live kali ini, kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah yang dihadiahkan kepada musannif kita, kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yukrahu al-israf. Kita membahas tentang israf. Israf itu berlebih-lebihan. Haram israf. Kalau di pondok saya dulu ada plakat seperti itu ya. Haram israf, berlebih-lebihan menggunakan air. Karena kemarin karena saat saya mondok di sana itu ada musim ketiga atau musim kemarau. Di mana musim kemarau ini sulit adanya air. Jadi dari situ haram menggunakan air secara berlebih-lebihan. Bahkan saya pernah tuh sampai nggak mandi beberapa hari, nggak mandi sampai seminggu pernah. Karena ya gitu, sulitnya air. Ya, cobaan mondok dulu. Nah, di sini makruh, hukumnya makruh. Secara hukum asalnya ini makruh. Faslun yukrahu al-israf. Yukrahu dimakruhkan, al-israfu berlebih-lebihan fi so'bi. Dalam menggunakan air. So'bun itu ngesokake, bahasa Jawanya ngesokake, menggelontorkan air gitu ya, bahasanya seperti itu. Dimakruhkan israf, berlebih-lebihan menggunakan air, istilahnya gitu, berlebih-lebihan menggunakan air ketika di dalam wudhu, ketika kita berwudhu itu dimakruhkan ya, walau ala syatil bakhri, walaupun dimakruhkan ini tetap hukumnya makruh walaupun ketika kita berada pada air yang sangat banyak sekali, luas, ataupun di pinggir sungai mungkin. Airnya kan luas sekali, tidak ada batasnya airnya. Sampai terhubung ke selat lautan mungkin ya. Nah, itu dimakruhkan. Tetap saja dimakruhkan karena israf kita, hak kita itu menggunakan, biasanya wudhu itu menggunakan 2 ember misalkan. Kemarin itu sunahnya kan 1 mud, misalkan seperti itu kan. Nah, ketika kita melebihi itu ya berarti israf, kita sudah dinamakan israf atau dinamakan berlebih-lebihan. Kalau lebih lagi ya tidak ditambahin lebih-lebihan, makanya jadi dimakruhkan berlebih-lebihan menggunakan air. Walau ala syatin wa mahallahu fi ghairil mauquf wa illa huwa haramun. Wa yukrahu tarku takhlil lil hiya al-kathati li ghairil mahram. Kemudian dimakruhkan juga takhlilul lihyah. Ini menyela-nyelai ketika wudhu. Makruh bagi seseorang ketika wudhu. Yang pertama tadi makruh israf, berlebih-lebihan menggunakan air. Kemudian takhlilul lihyah al-kathati lil muhrim. Kemarin itu kan sunnah. Tahlilul lihyah ini kan sunnah. Tapi untuk seseorang yang muhrim ya, lil muhrim, untuk seorang yang muhrim ini dimakruhkan tahlilul lihyah, menyela-nyelai jenggot ini dimakruhkan. Li Allah masaqatu minhum sya'run wa hada dhaifun. Jadi ditakutkan adanya rambut yang rontok nantinya.
ada rambut yang rontok. Nah, ini kan tidak diperbolehkan ketika ihram. Memotong kuku, kemudian apa namanya? Rambut gitu. Memotong rambut mungkin tidak diperbolehkan. Ingat saya tidak diperbolehkan hal ini. Jadi dimakruhkan, takhlilul lihya ini dimakruhkan bagi orang yang sedang berihram. Wa hadza dhaifun, tetapi hukum makruh ini dikategorikan sebagaimana dhaif. Nah, sedangkan yang muktamad gimana? Di dalam kitab Minhajnya ini dijelaskan wal muktamadu annahu yusannu takhliluha hatta lil muhrim lakin birifkin. Ya. Muktamad, pendapat yang dimenangkan atau pendapat yang bisa digunakan muktamad nih. Kalau muktamad ini tidak dihukumi makruh bagi seseorang yang muhrim, ihram. Bagi seseorang yang ihram. Takhlilul lihya ini tidak dimakruhkan bagi seseorang yang muhrim, tetapi lakin birifkin, tetapi dengan suatu pekerjaan yang lembut ataupun dengan keadaan yang tidak tergesa-gesa ataupun oke, dengan halus lah istilahnya, dengan halus, dengan lembut dengan halus. Jadi diperbolehkan, artinya masih disunahkan tahlilul lihya tapi dengan halus, nggak boleh kasar-kasar gitu, istilahnya seperti itu. Nggak boleh langsung misal rambut yang tebal tadi tahlil ketika tebal, bukan kadang ada yang sampai nggak karuan rambutnya, nggak bisa ditahlil lah. Ketika ditahlil nanti copot. Nah, jadi harus pelan-pelan, ketika tahlil itu harus pelan-pelan. Ketika menyela-nyelai dengan tangan itu harus pelan-pelan. Wa takhlilul lihyati al-kastatil muhrim li Allah mana tadi? Wa yukrahu ziyada ala salasah. Dan kemudian yang dimakruhkan juga itu menambahkan atas 3. Kemarin kan taslis itu kan dihukumi sunnah. Jadi Nabi menyunahkan taslis. Kemudian tayamun taslis itu disunahkan. Membasuh 3 kali, mengusap 3 kali, menyela-nyelai 3 kali itu termasuk dalam kesunahan wudu. Tapi ketika tambah daripada itu termasuk kategori isba atau kategori israf ya. Kategori israf. Berlebih-lebihan. Udah nggak 3 kali, kadang kan ini dialami oleh seseorang yang ragu-ragu biasanya. Kadang ragu-ragu dalam niat itu ada. Saya pernah menemukan orang yang dalam seperti itu. Jadi ketika wudhu itu membasuh wajah itu sampai 20 kali ada, 25 kali ada. Dan itu terjadi orang yang dalam keadaan ragu-ragunya sangat besar sekali ya. Nah, jadi gak ada unsur keyakinan. Muktaronan bin niat ini kan harus wudhu, syaratnya wudhu kan harus muktaronan bil fi'il kan gitu. Tapi saking ragu-ragunya antara pekerjaan dan juga niatnya ini gak ragu-ragu, akhirnya diulang terus menerus sampai 20 kali ada. Dan ini termasuk israf. Yang pertama israfil wudhu ya, israf. Kemudian yang kedua ziyadah ala salas. Nah, orang dalam keadaan ragu seperti itu. Makanya harus diniatkan dulu, talafut bin niat dulu, kan ada syarat-syaratnya wudhu. Sunan wudhu kan kemarin kan ada. Ditalafutkan dulu, diniatkan dulu dengan lisannya. Kemudian kalau sudah nanti di muktaronan bil fi'il sambil membasuh wajahnya, nggak langsung seperti itu, nggak ragu-ragu terus malah membuang-buang air, bahkan juga tambah daripada 3 kali itu. Sangat nanti bahkan bisa menjadi haram juga nanti. Nggak boleh ya. Kemakruhan yang selanjutnya wa takrahu al-isti'anah. Wal isti'anatu biman yaghsilu a'dha'ahu illa liutrin. Wal isti'anatu, dan orang yang meminta pertolongan
Wal isti'anatu dan meminta pertolongan biman dengan seorang yang silu yang membasuh a'dha'ahu pada anggotanya orang tersebut illa liudrin kecuali dalam keadaan yang udur. Artinya isti'anah meminta pertolongan orang lain ketika kita bisa melaksanakannya ya. Ini dimakruhkan. Ketika kita bisa menolong kok ketika kita bisa mengerjakan wudhu dengan sendiri kok dikerjakan dengan orang lain, dibantu dengan orang lain, ini dihukumi makruh. Sudah. Fasal yang selanjutnya kita akan membahas tentang syurutul wudhu. Ini agak panjang sedikit ya. Syurutul wudhu. Syurutul wudhu ini ada banyak. Syurutul wudhu wal ghusl. Oh, jadi satu ini. Syurutul wudhu wal ghusl. Sebelum kita mengerti tentang, kemarin kita sudah belajar apa itu hukum makruh, apa itu hukum sunnah, haram dan lain sebagainya. Nah, kita membahas tentang syarat. Apa sih syarat itu? Syarat adalah wasyartu ma yalzamu min adamil adam. Jadi itu yang namanya syarat itu seperti itu. Wasyartu ma yalzamu min adamil adam. Syarat merupakan atau syarat adalah sesuatu yang wajib min adami dari ketiadaannya tidak ada. Jadi yang awalnya tidak ada yang harus tidak ada terus. Wala yalzamu min wujudi wujud. Wala yalzamu min wujudi wujud. Wala adam. Wujudun wala adam itu yang dimaksud syarat. Ya, secara lebih enaknya kalau kita membahas syarat adalah sesuatu yang harus ada atau dipenuhi. Itu aja ya, enaknya ya. Ma yalzamu min wujudi wujud. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sesuatu ibadah. Sebelum kita melakukan ibadah misalkan sholat, kita harus melaksanakan syaratnya sholat dulu. Karena syarat ini tempatnya di luar sholat, makanya harus terpenuhi dulu. Nah, atau akad menjadi sah, tetapi keberadaannya sendiri belum cukup untuk mewujudkan hukum tersebut. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa dianggap cukup ya, tidak bisa dianggap cukup ketika kita hanya menyelesaikan syarat saja gitu ya. Tetapi keberadaannya sendiri belum cukup untuk, maksudnya ketika kita sudah melakukan syarat-syaratnya sholat apa saja sudah kita kerjakan, tapi tidak mengerjakan ibadahnya ya tidak bisa dikatakan kita sudah melakukan suatu ibadah. Nah, seperti itu. Jadi yang dimaksud syarat itu seperti itu. Enaknya seperti itu. Mayalzamu wujudi wujud, mayalzamu min adamil adam itu ya. Jadi enaknya syarat itu sesuatu yang ada sebelum kita melakukan suatu ibadah, itu aja enaknya. Nah, wayahrumu. Kok wayahrumu mana tadi? Syaratul wudu wal ghusl. Jadi ini sebelum kita berwudu ini ada syaratnya dulu. Syurutul wudu wal ghusl, dan juga syaratnya ghusl sebelum kita mandi. Syaratnya apa? Al-Islamu, yang pertama adalah Islam. Beragama Islam. Kayaknya nggak wajib bagi orang kafir untuk wudu, nggak wajib. Karena ya syaratul wudu ya Islam. Wa tamyizu, dan juga tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, itu bisa disebut sudah tamyiz. Artinya sudah cerdas lah, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, itu dinamakan tamyiz, seperti itu. Wan niqa'u minal haidi wan nifas. Kedua, selanjutnya syarat-syarat yang selanjutnya yakni an-niqa', bersih. Artinya sudah mandi jinabat, sudah membersihkan diri, sudah bersih dari haid dan juga nifas. Ini syaratnya wudu. Yang pertama tadi apa?
Yang pertama adalah syaratnya wudhu dan mandi. Yang pertama adalah Islam, kemudian tamyiz, wan niqa'u minal haidi wan nifas, wa amma yamna'u wusul ma. Wa amma dan sesuatu, segala sesuatu yamna'u yang mencegah, segala sesuatu yang mencegah wusulal ma'i datangnya air. Jadi tidak ada sehelai pun ataupun tidak ada yang menghalang-halangi air. Misalkan kita berwudu masih ada bekas catnya, ya, masih ada bekas catnya. Ketika asarnya ini masih ada, maksudnya asar ya, biasanya kan bekas ya, bekas dari cat. Biasanya ada warnanya, kemudian cuma ada asarnya. Ada dua biasanya. Nah, itu disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in. Ketika asarnya itu hilang, hanya apa ya, bekas-bekasnya saja, sedikit yang tidak hilang, itu dianggap cukup. Seperti itu. Jadi sesuatu yang menghalangi, seperti cat ataupun apa, sesuatu yang bisa yamna'ul ma itu. Wusulal ma yamna'u min wusulul ma, sesuatu yang bisa menghalangi air itu masuk ataupun meresap pada kulit. Ya, itu harus dibersihkan. Jadi supaya air itu bisa mengalir. Misalkan apalagi, misalkan seperti halnya lem, itu banyak ya, lem G ataupun lem Korea itu juga dapat apa namanya, air nggak bisa masuk itu. Atau mungkin bekasnya apalagi yang sifatnya menempel-nempel gitu. Nah, itu harus dibersihkan semuanya. Jadi air itu bisa meresap pada kulit, bisa bersentuhan dengan kulit. Tuh. Ini dicontohkan dalam kitab Minhajnya Kadunin Hamid, seperti halnya minyak yang keras. Minyak yang keras itu dapat dapat apa jenis? Dapat mencegah yamnaul ismul ma. Biasanya air dan minyak itu kan nggak bisa dipisahkan, artinya nggak bisa bersatu kan. Mengenai bisa yamna'u wusulal ma, bisa mencegah air itu meresap itu. Bikhilafil jari wa kausi'i tahtal atfar. Seperti juga apa namanya, sesuatu yang ada dalam apa, jari jemari kita ini kadang ada sesuatu yang menempel ataupun bekas cat ataupun bekas sesuatu yang menempel pun, apapun itu harus dibersihkan ya. Atau tanah misalkan, itu termasuk yamna'u min wusulil ma, itu termasuk sesuatu yang mencegah air gak bisa masuk ke rongga-rongga dalam yang ada dalam rongga apa sih ini, rongga dalam kuku, atfar, tahtal atfar. Khilafalil Ghazali, ini berbeda dengan pendapat Imam Ghazali yang mengatakan boleh. Kemudian syaratnya yang selanjutnya, ini penting ini ya. Wal ilmu bi fardiyati, wal ilmu dan mengerti ataupun memahami ilmunya, memahami tentang fardiyahnya, kefarduannya fil jumlati. Jadi semuanya harus diketahui fil jumlah. Li'annal jahil bima ghairal mutamakkin minal jasmi biniyah. Jadi ada kalanya jahil bisa dikatakan jahil ya. Makanya harus tahu tentang fardiyahnya. Terkadang ya, misalkan kita berniat kita melakukan suatu ibadah, tapi dalam ibadah kita nggak tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah, artinya diawur. Nah, ini malah nanti nggak bisa diterima. Mending apa namanya, kayak sesuatu yang asalnya sunnah, misalkan membasuh telinga dikatakan wajib, misalkan itu diperbolehkan. Tapi ketika mengiktikadkan sesuatu yang wajib seperti membasuh muka ini, tapi dikatakan sebagai sunnah, itu nggak boleh, nggak bisa dikatakan sah itu. Makanya seperti itu, jahil ghairu mutamakkin wa alla ya'taqida fardhan mu'ayyanan min furdhi sunnah. Lah inilah. Dan tidak boleh
mengiktikadkan pada kefarduan muayyan min furudhi sunnah, dari farduan-farduan yang sifatnya adalah sunnah. Jadi tidak boleh menghukumi sesuatu yang fardu kemudian disunahkan, nggak boleh, apalagi dibalik, nggak boleh. Yang fardu yang fardu, yang sunnah yang sunnah. Tapi ya yang lebih baiknya agar semua ibadah kita diterima, ya mending kayak membasuh telinga, mengusap telinga, itu dihukumi wajib saja nggak apa-apa itu. Kenapa? Ya karena lebih baik seperti itu, kehati-hatiannya seperti itu. Ketika kita tidak tahu memahami ini sunnah atau tidak, ya mending kita menghukumi itu sesuatu ibadah yang wajib, ya wajib kita lakukan. Kalau menghukumi sunnah ya nggak boleh. Wa alla yatakita fardhon muayyan min furudhi sunnah, ini nggak boleh. Fardu dihukumi sunnah nggak boleh. Tapi sebaliknya, ketika sunnah dihukumi fardu itu boleh. Fayasihu wudu wa ghuslun man iktaqada anna jami'a matluban bi annahu furudun aw ba'duha fardun wa ba'duha sunnatun wa lam ya'taqidu fi fardin muayyan an-nafliyati wa kadza yuqalu fi sholati wa nahwiyah. Kemudian juga syarat yang selanjutnya wal ma'ut tahur. Kita sudah membahas tentang air ya. Ada air yang sifatnya air yang bisa suci mensucikan, ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, tohir mutohir, tohir ghair mutohir, dan yang ketiga air yang najis, air yang najis. Nah, ada bagian-bagiannya. Air yang bisa digunakan untuk bersuci, sekali lagi saya tekankan, hanya air yang sifatnya ma'un tohurun, air yang suci dan mensucikan. Audonna, atau hanya kemarin sudah dibahas audon, atau hanya sebatas doniyah saja, atau sebatas don itu perasaan di bawahnya keyakinan, ya. Don itu seperti itu, perasaan di bawah keyakinan. Don 70%, kecenderungan 70%. Kalau syak itu dikatakan 50%. Ada syak, waham, kemudian apa lagi, don, yakin. Don itu masuk kriteria 70%. Jadi misalkan ragu, yang mana ya yang sifatnya suci? Misalkan ada dua air, yang mana yang suci mensucikan dan tidak mensucikan? Oh, saya ini yang ini. Misalkan ragu. Nah, ragu itu namanya syak. Antara keduanya nggak bisa milih, itu namanya ragu. Ketika bisa ada kecenderungan salah satunya, misalkan 70% ya. Oh, yang ini deh, yang sebelah kanan ini yang suci mensucikan. Nah, itu sudah masuk ranah dhoniyah. Nah, ketika kita bersuci menggunakan air yang sifatnya adalah dhoniyah, dunun kita, persangkaan kita itu adalah persangkaan kita itu adalah sesuatu yang air yang suci mensucikan. Nah, kita gunakan sebagai bersuci. Nah, itu nggak apa-apa. Walaupun dhoniyah saja, audhannan anna tahurun, annahu tahurun. Kemudian juga wa izalatun najasatil ainiyah, ya. Syarat yang selanjutnya yakni membersihkan sesuatu atau menghilangkan setiap sesuatu yang najis. Wa izalatun najasati al ainiyah, yang sifatnya adalah ainiyah, terlihat ainiyah, najis ainiyah, bukan najis hukmiyah. Kalau hukmiyah dihukumi hukumnya saja yang najis. Kalau ainiyah ini harus ada ainnya, maksudnya ada zatnya atau ada bendanya, benda najisnya. Ini yang dimaksud ainiyah seperti itu, atau terlihat lah, istilahnya seperti itu. Najis yang terlihat secara kasat mata, memang ada najisnya, menempel najisnya. Najisnya yang menempel tadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Izalatun najas, dibersihkan dulu najisnya atau dihilangkan dulu. Wala yakuna alal udwi ma yataghayyarul ma, dan tidak boleh, selanjutnya tidak boleh wala yakuna alal udwi, atas anggota, ma sesuatu yataghayyar, yang merubah sesuatu tersebut, al ma pada air. Jadi misalkan di anggota tubuh kita ada najisnya, nah yang dipakai untuk bersuci, air yang dipakai untuk bersuci ini kurang dari 2 kolah. Kita celupkan ke dalam air yang sifatnya kurang dari 2 kolah. Lah, akhirnya kan nggak bisa dipakai untuk bersuci airnya.
Makanya di sini ada keterangan wa alla yakuna alal udwi mayat dakhilul ma. Tidak ada di anggotanya yang bisa merubah air tersebut. Wa alla ya allaku niatuhu, dan tidak ada sesuatu yang menggantungkan niat ya. Menggantungkan niat itu tidak diperbolehkan juga. Wajarul ma'i wajaryul ma'i alal udwi wa alla yakuna alal udwi ma yughayyirul ma. Jadi tidak diperbolehkan, tidak ada alal udwi atas anggota sesuatu yang di situ merubah sesuatu tersebut pada air. Wajaryul ma'i, dan mengalirkan air alal udwi atas anggota. Wa tahaqqaqul muqtadi in bana hal, ketika jelas. Wa tahaqququ, dan meyakinkan hak masuknya waktu, benarnya masuknya waktu al muqtadi in bana al hal, ketika sudah jelas keterangannya, keadaannya, dengan keterangan keadaan. Fa in qala nawaitul wudu'a insyaallah. Nah, ini yang contohnya tadi. Wa alla yu'alliku niat. Jadi menggantungkan niat ini sifatnya tidak diperbolehkan, menggantungkan niat. Saya berniat wudu insyaallah. Nah, insyaallah ketika Allah kan nggak bisa, artinya kita menggantungkan niat. Lam yasih, kan tidak sah di hukum sah, nggak bisa kita menggantungkan niat, itu tidak bisa. Jadi harus benar-benar kita mutlak niatnya untuk berwudu tanpa adanya ta'alluq, menggantungkan yu'alliqnya, taklek kok ta'alluq, taklek nih, menggantungkan. Aw atlaqa bi khilafi ma'ida qasada tabarruk wa ayyajril ma'al udwi wa dukhulil waqti lita imil hadas. Mungkin ini agak berbeda kitabnya ya. Agak berbeda cetakannya, juga lafadznya juga berbeda. Yang pertama di sini wa ayyajriyal ma'u 'alal udwi wa dukhulil waqti lita imil hadas. Nah, ini ada lita imil hadas. Wa ajrul ma'i 'alal udwi wa ayyajriyal ma wa jarril ma alal udwi wa dukhulil waqti wa tahaqqukul muqtada. Ini kalau di kitab yang lain wa dukhulil waqti wa tahaqququ al muqtadi in bana al hal. Nah, di kitab yang lain wa dukhulil waqti lita imil hadas wal mualah. Wal wila'u baina sebentar wa tahaffudu ya, seperti halnya beda, ini beda cetakan. Wa alla yakuna 'alal udwi ma yughil ma wa alla ya'aliku niyatuhu wa ayyajriyal ma'u 'alal udwi wa dukhulil waqti ta'imil hadas wal mualah. Nah, kalau yang di kitab yang lain in bana al hal wa adamu sharif wa alla yu'aliku niyatuhu wa dukhulil waqti wa taqdimil istinja. Nah, ini beda. Wa dukhulil waqti wa taqdimil istinja'i wa tahaffudu wal wila'u bainahuma li ta'imil hadas. Ya, ada perbedaan kitab, cuma persepsinya ya sama, intinya ya sama. Wa dukhulil waqti lidaimil hadas. Ya, ini harus mengerti ya. Untuk seseorang yang daimul hadas, kemarin sudah kita bahas salisul baul misalnya,
Mungkin ada juga wanita yang istihadah, mempunyai penyakit istihadah dalam kelaminnya. Juga biasanya laki-laki itu mempunyai penyakit salisul baul, di mana dia tidak bisa menahan air kencing yang keluar, ya nggak bisa ditahan, artinya keluar sendiri, bahkan bisa dikatakan seperti itu dalam keadaan sakit, ya salisul baul. Biasanya ketika dia rukuk ataupun sujud itu keluar ketika sholat. Nah, bagi lidaiul hadas, orang yang biasanya melakukan seperti itu ataupun hadasnya ini terus menerus, ini gak bisa berhenti, ya ini masuk berat, ini orang yang berat. Nah, bagi lidaiul hadas ini harus cepat-cepat, kalau ingin sholat harus cepat-cepat. Jadi setelah masuknya waktu itu langsung cepat-cepat wudhu, langsung cepat-cepat sholat. Itu bagi lidaimil wadukhulil waqti lidaimil hadas wal mualah. Dan juga syaratnya yang terakhir yakni al mualah. Jadi kitab yang lain wal wila'u bainahuma lidaimil hadas, ya ada persepsi ataupun kata-kata yang lain di kitab yang lain. Oke. Lidaimil hadas wal mualah wal wila'u bainahuma lidaimil hadas, ya berbeda kitabnya. Intinya sama. Alhamdulillah, sahabat Qur'aniyah, kita sudah membahas tentang syurutul wudu, ya syurutul wudu. Dan juga yang sebelumnya tadi kita sudah membahas juga makruhnya ketika berwudu. Yang akan datang kita ini akan membahas tentang wayajuzul mashu alal khufain. Ini agak seru sedikit ini. Ini membahas tentang khufain. Jadi dulu orang-orang Arab dulu, ya sekilas tentang bab yang selanjutnya, orang Arab dulu itu sering memakai khuf. Khuf itu seperti halnya sepatu tapi terbuat dari sesuatu yang bahan yang kuat, ya. Bahkan air itu tidak bisa masuk kalau nggak salah. Itu khuf, bab khuf. Nah, orang yang memakai khauf bahkan dipakai sholat pun bisa memakai. Makanya yang anggota yang wajib untuk bersentuhan ketika kita sujud itu kan ada 7 anggota, termasuk tangan. Kalau tangan kan semuanya ini. Kalau gini, kalau enggak misalkan hanya telapaknya yang di sini, enggak usah jari-jarinya, itu kan dihukumi makruh kalau enggak salah. Tapi kalau yang dianjurkan kan seperti ini. Nah, ketika orang khuf memakai khuf itu ya dipakai, ketika sholatnya dipakai. Jadi tidak menjadi alasan memakai khuf itu dibuat sholat, tidak menjadi alasan. Nah, jadi hukum-hukumnya itu harus suci semua. Nah, untuk pembahasannya lebih lanjut kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Oke, untuk pembahasan kali ini mungkin dari saya ada 2 kitab, ya. Yang kitabnya ini agak berbeda. Ada cetakan, yang satu cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, yang satu dari cetakan Indonesia. Jadi ada perbedaan, mohon maaf. Tapi ya sekali lagi, jika ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan juga. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.